Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang dihormati. Umar bin Khattab juga seorang khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, bijaksana, dan menginspirasi. Beliau juga dikenal sebagai ahli hukum Islam yang soleh dan adil. Oleh sebab itu, ia mendapatkan julukan Al-Faruq, orang yang membedakan antara benar dan salah. Selain akhlaknya yang mulia, perkataan-perkataan beliau juga penuh dengan nasihat, baik itu tentang hidup, wanita, jodoh, cinta, teman, dan sebagainya. Karena sosoknya yang begitu istimewa, menjadikan Umar bin Khattab sebagai panutan. Berikut ini adalah kata-kata bijak Umar bin Khattab yang berisi banyak hikmah dan makna kehidupan. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan keadaan tenang dan sabar. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah obat. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang nyata di wajahnya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan menghancurkanmu. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku.
Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Jagalah sholatmu. Karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Keyakinan atau iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik dari itu. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa lagi membalasnya. Suatu pengetahuan, ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satunya yang harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan, retorika. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah orang-orang yang benar-benar mulia. Andai terdengar suara dari langit dan berkata, "Wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja. Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku." Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran. Tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positif, agar channel ini bisa berkembang.